Pada kesempatan kali ini, gue bakal menceritakan sebuah film horor lawas yang diproduksi pada tahun 1986 besutan Sisworo Gautama Putra yang dibintangi oleh ratu horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Susana. Oke, tanpa perlu banyak gibah lagi, langsung aja. Ini dia petualangan cinta Nyi Blorong. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Burhan yang merupakan seorang pengangguran setelah dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena tersandung kasus korupsi. Burhan sendiri adalah kekasih dari seorang gadis yang bernama Carlina, yang tak lain adalah seorang anak direktur di perusahaan tempat Burhan bekerja pada waktu lalu. Walau orang tua Carlina tidak menyetujui hubungan anaknya dengan Burhan, namun lagi-lagi karena cinta, Carlina masih saja menemui pria yang dicintainya itu secara diam-diam. Dan karena hal itu, Burhan pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun mencoba untuk melampiaskan segenap birahi tingkat tinggi dengan mencicipi tempe mendoan anget milik Carlina. Namun Carlina yang menolak dan terus berontak mencoba melawan dengan terus mempertahankan kesuciannya. Namun Burhan yang merasa ngebagel dan terlanjur pusing kepala terus memaksa dengan merobek pakaian yang dikenakan Carlina. Namun Carlina yang kembali melawan akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah ditolong oleh Hansip dan warga yang tengah berjaga ronda. Burhan yang menghindar dari kejaran Hansip dan warga akhirnya berlari menyelamatkan diri ke tengah hutan. Hingga pada keesokan harinya, tanpa diduga ia pun bertemu dengan seorang dukun yang bernama Nyi Lajang dan suaminya di dalam hutan tersebut. Burhan pun kemudian menceritakan dan mengatakan bahwa ia kini tengah mencari Nyi Blorong dan ingin memujanya demi mendapatkan harta dan kekayaan. Lalu dukun berbadan ular itu pun mau membantu dan memberitahu singgasana Nyi Blorong dengan sebuah syarat. Burhan pun mau membantu membalaskan dendamnya pada Nyi Blorong, karena Nyi Bloronglah yang telah mengutuknya sehingga menjadi manusia berbadan ular. Setelah mendapatkan kesepakatan, Burhan pun dilempar oleh Nyi Lajang ke tempat di mana Nyi Blorong berada. Lalu ia pun melihat dayang-dayang Nyi Blorong yang aduhai dan gemulai. Burhan pun kemudian dibawa masuk oleh para dayang ke sebuah goa untuk menemui sang ratu ular tersebut. Burhan pun kemudian mengatakan tentang maksud dan tujuannya yang ingin memuja dirinya. Nyi Blorong pun kemudian memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Burhan, yang dimana ia harus memberikan tumbal 3 nyawa perempuan dalam tempo waktu 1 minggu. Setelah menandatangani kerjasama kontrak dengan Nyi Blorong, Burhan pun kemudian mulai mencari mangsa untuk dipersembahkan pada Nyi Blorong. Dan target pertamanya adalah seorang sinden yang tengah asik bercumbu rayu dengan seorang pria di sebuah semak belukar. Di saat sang sinden udah ngebet pengen dicolok, si pria justru meminta izin untuk membuang air kecil terlebih dahulu. Burhan yang melihat kesempatan itu lalu membekap sang sinden dan menjadikan wanita itu sebagai korban pertamanya. Selain meminta tumbal pada setiap pekannya, orang-orang yang memuja Nyi Blorong harus memberikan 1 nyawa setiap tahun sebagai tumbal. Dan itu adalah sebuah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Jika syarat itu tidak bisa dipenuhi, maka nasibnya akan seperti pria paruh baya yang satu ini yang tengah bersimpuh memohon ampun kepada Nyi Blorong, karena ia merasa tak sanggup lagi untuk mencari korban sebagai tumbal. Dan karena hal itu, membuat diri sendirinya lah yang menjadi korban dan menjadi santapan Nusantara bagi dayang-dayang Nyi Blorong. Sementara itu, Burhan yang telah berhasil memberikan 3 nyawa perempuan lalu menunggu kedatangan Nyi Blorong di sebuah perbukitan. Namun sebelum Nyi Blorong datang, Nyi Lajang pun datang menghampiri Burhan dan kemudian memberikan sebuah tusuk konde untuk ditancapkan tepat di kepala Nyi Blorong. Tusuk konde bukan sembarang tusuk konde, karena dengan menancapkan tusuk konde itu, maka Nyi Blorong akan berubah wujud menjadi ular, dan Burhan pun akan terbebas dari perjanjian dengan Nyi Blorong untuk selamanya. Tak berselang lama kemudian, Nyi Blorong pun akhirnya datang lalu membawa Burhan ke sebuah mahligai singgasana, yang dimana Nyi Blorong meminta untuk dipuaskan hasrat birahinya yang tengah memuncak. Di saat sang ratu ular tengah terbuai oleh kenikmatan ular lainnya, di saat itulah Nyi Lajang memberikan sebuah isyarat agar Burhan untuk segera menancapkan tusuk konde sakti tersebut. Dan benar saja, dalam waktu singkat Nyi Blorong telah berubah wujud menjadi seekor ular. Dan setelah berahuh-ahuh, ia pun mendapatkan harta seperti yang ia inginkan. Dan impian Burhan menjadi orang kaya pun menjadi kenyataan. Aku kaya. Burhan yang dulu hanya mampu membeli rokok ketengan, kini telah berubah menjadi seorang pria yang sangat mapan. Ia pun kemudian membangun sebuah usaha diskotik yang banyak mempekerjakan para wanita cantik.
Namun, walau kini Burhan telah bergelimang harta, namun jauh dalam relung sanubarinya, ia masih cinta akan sosok wanita pujaan hatinya yang bernama Karlina. Dan karena hal itu, ia pun menemui orang tua Karlina untuk mempersunting putrinya tersebut. Namun ayah Karlina yang tahu akan sifat asli Burhan lalu menolak lamaran Burhan secara mentah-mentah. Sementara itu, Johan, Doni, dan Susi yang tak lain adalah sahabat Karlina datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Dan di saat itulah Karlina melihat seekor ular yang sangat besar. Namun ular bukan sembarang ular, karena itu adalah jelmaan Nyi Blorong yang telah berubah wujud menjadi seekor ular. Johan yang merupakan pencipta hewan lalu mengarungi dan membawa ular tersebut ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Burhan yang merasa kecewa dan sakit hati karena lamarannya ditolak pun tak tinggal diam. Lamaran ditolak, Nyi Lajang pun bertindak. Ia pun menghabisi ayah Karlina dengan bantuan Nyi Lajang. Sementara itu, Karlina dibuat menari-nari di atas kematian ayahnya tersebut. Di tempat yang berbeda, Johan yang tengah memperhatikan ular yang dibawanya merasa heran dengan sebuah benda yang menancap tepat di kepala ular tersebut. Lalu ia pun mencabut benda itu dari kepala sang ular. Dan tak lama kemudian, ular itu pun berubah kembali seperti sedia kala. Johan pun sangat terkejut ketika melihat ular itu berubah wujud menjadi sosok yang ia kenal. Ia pun menganggap sosok itu adalah Susi, yang ternyata memiliki wajah yang serupa dengan Nyi Blorong. Hingga pada keesokan harinya, Johan pun baru menyadari bahwa wanita jelmaan ular itu bukanlah Susi. Karlina yang merasa khawatir akan keselamatan Johan lalu pergi bersama Doni untuk meminta bantuan pada seorang paranormal. Alih-alih mendapatkan perlindungan dari gangguan para dedemit, mereka justru malah dikibulin oleh paranormal tersebut. Lalu di saat Karlina dan Doni kembali, ternyata Johan dan Susi tengah disandra oleh segerombolan anak buah Burhan. Kemudian Johan dan kawan-kawan pun dibawa dan dikurung di tempat Nyi Lajang. Di tempat yang berbeda, Nyi Blorong tengah bercerita pada semua dayang-dayangnya perihal Johan yang telah menolongnya. Ia pun merasa telah berhutang budi atas semua kebaikannya. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar sebuah isyarat bahwa Johan dan kawan-kawan kini dalam bahaya dan tengah memerlukan pertolongannya. Dan karena hal itu, Nyi Blorong dan para dayang-dayangnya pun bergegas pergi untuk membantunya. Lalu para dayang-dayang pun berubah wujud menjadi seekor ular yang kemudian menyebar dan melilit satu persatu anak buah Burhan. Dan hingga akhirnya Johan, Doni, dan Karlina pun berhasil bebas dan kemudian pergi ke tempat di mana Susi tengah ditahan. Yang ternyata Susi tengah disiksa oleh Nyi Lajang dan suaminya. Lalu tak berselang lama kemudian, Nyi Blorong pun datang untuk menyelamatkan Susi yang telah menjadi korban salah sasaran. Lalu tanpa banyak basa-basi, Nyi Blorong pun langsung melesatkan anak panah ular yang menancap tepat mengenai kerongkongan Nyi Lajang. Di sisi yang berbeda, Johan tengah dikejar oleh Burhan dan salah satu anak buahnya. Bak Litterface dalam film Texas Chainsaw Massacre, anak buah Burhan mencoba untuk menumbangkan Johan dengan gergaji mesin yang dibawanya. Namun, Johan yang memiliki ilmu bela diri akhirnya mampu mengembalikan keadaan. Burhan yang melihat kejadian itu lalu turun tangan untuk menghabisi nyawa Johan. Namun di saat pertarungan itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja Nyi Blorong datang untuk menghentikan pergelutan tersebut. Burhan yang telah berkhianat dan mengingkari janjinya akhirnya dijadikan tumbal oleh Nyi Blorong. Nyi Blorong pun lalu mengibaskan selendang hijau miliknya, sehingga membuat Burhan terjun bebas dan hingga akhirnya tewas. Lalu sebelum Nyi Blorong pergi, ia pun meminta maaf kepada Susi karena telah menjadi korban salah sasaran Nyi Lajang karena kemiripan wajah di antara mereka. Dan kemudian Nyi Blorong pun berpesan agar Johan dan kawan-kawan untuk tidak memuja siapapun demi mendapatkan kekayaan secara instan. Karena pada hakikatnya mencari rezeki halal dari bekerja keraslah yang akan diridhoi oleh sang ilahi Robi. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.